wa sam'i wa muqtati wa dzurrihi munir rusydi wa tarzuqni ilma yaqini wa fikri li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati madan zuruni bi kulli halin wa lamhati tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashra sadri tuyassiru li amri wa takshir qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bil taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhi kuni bihim wa dhurriyati wa syirati wa akhirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Senin Selasa di malam Rabu seperti biasa berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-25, tepatnya tanggal 20 September
2022 bertempatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fikih. Sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada larangan-larangan di dalam ketika sedang buang hajat di kamar mandi. Ya, dalam kitab Buqiyatul Mustarsyidin, baik meludah, ya, kemudian jangan kelamaan duduk, ngobrol atau berbicara, dan yang lain-lainnya bisa dilihat pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada masalah berdaham, yaitu istibro. Bahasa Arabnya istibro, berdaham. Ada adab-adabnya di awal. Pertama, adab menunaikan hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, di tempat yang telah sediakan untuk buang hajat. Disediakan tuh seperti WC, kamar mandi, baik di tempat pribadi kita atau di WC umum. Nanti ada lagi adab membuang hajat di tempat yang terbuka seperti lapangan, ya, itu ada adabnya. Nah, berturut-turut nih adabnya. Pertama apa? Yang adab menunaikan hajat, buang air kecil atau buang air besar pada tempat yang telah disediakan seperti WC. Yang pertama, lubsun na'lain, pakai sendal dulu, ya, sebelum masuk. Jangan sendal, berarti sendalnya ada di luar kamar mandi. Kemudian satur ros, menutup kepala, bukan nutup aurat, apalagi kamar sendiri, ya, tapi tutup kepala. Buat perempuan juga demikian, sama, ya. Kita dulu sering menyaksikan Sayyidul Walid, baik pakai kopiah ataupun pakai handuk, ya, ditutup kepalanya. Kemudian yang ketiga, zikir indat duhul, membaca doa ketika masuk, ya, ketika akan masuk, sebelum masuk di luar kamar mandi, ini yang dibaca, bismillah, Allahumma inni a'udzubika, ya, maaf, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya. Kalau mau dicatat tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is wa minar rijzin najis. Dengan nama Allah, ya Allah, aku sesungguhnya a'udzubika, meminta pertolongan kepadamu, berlindung kepadamu, minal khubusi wal khaba'is, dari jenis setan laki-laki maupun dan perempuan, wa minar rijzin najis, dan juga berlindung dari segala kekejian yang najis, kotoran atau kotor yang najis. Nah, itu yang biasa kita baca. Kemudian mendahulukan kaki kiri,
Nanti kalau keluar ditaruh di sini juga, mendahulukan kaki kanan. Nah, kalau kita udah masuk lupa kaki kanan, keluar lagi, ya ulang lagi pakai kaki kiri. Kemudian jangan bawa sesuatu di dalam kamar mandi dari segala sesuatu yang diagungkan, atau membawa zikir-zikir Allah, kalimat-kalimat asma Allah, atau sesuatu yang diagungkan. Seperti apa? Seperti ya nama malaikat, nama orang soleh, kaismin nabi, seperti nama nabi. Ya, ini kulal mu'adzam, kaismin nabi, seperti nama nabi. Nama malaikat, nama orang soleh, ya jangan dibawa. Itu zikirnya, ya zikrullah, zikir Allah, maksudnya mengingat Allah, diteriak nama Allah, nama asmaul husna, atau setiap sesuatu yang diagungkan seperti nama nabi. Wa mislul kutub, nama kitab, ya ilmiah. Wa asmaul ulama, nama-nama ulama, ya jangan kita sebutkan. Kalau ada tulisannya di situ, kalau kita lupa udah masuk kamar mandi, memungkinkan kita untuk keluar, kita keluar. Tapi kalau tidak memungkinkan kita untuk keluar, maka genggamlah dengan sesuatu dengan tangan kita, atau ditutup dengan sesuatu seperti masukin dalam kantong, ya karena nggak memungkinkan lagi kita keluar. Mungkin udah keluar atau udah kebelet, ya apalagi ngantri, gua keluar habis dah, ya diserobot orang. Ya, nah usahakan ya demikian. Nah makanya untuk itu jangan ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan di baju kita, di kopiah kita, di jaket kita yang ada nama Allah atau nama nabi, atau gambar-gambar ulama, kan zaman sekarang begitu. Ya itu ya diharamkan. Nah, ini yang harus ngerti, karena banyak orang berbuat sesuatu tanpa ilmu fikih sandarannya, apalagi urusan kencing nih, urusan kamar mandi. Karena paling banyak diazab dalam kubur kata Nabi yaitu masalah kencing. Ya amatul adzabul qabr, paling banyak diazab dalam kubur masalah kencing. Sebab kalau orang nggak sholat udah ketahuan, ini yang sholat banyak yang diazab. Kenapa? Karena kencingnya nggak beres. Kalau kencingnya nggak beres, sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena menanggung najis. Kemudian julus, ya dia duduk, cara duduknya ya sudah diajarkan, yaitu iktimad ala rijlil yusra, bersandar pada kakinya yang kiri. Watakunul yumna, dan kaki yang kanan mansubah, tegak lurus. Ya udah banyak di posting-posting di Instagram, di mana aja, di YouTube. Tuh kaki kirinya begitu tuh, ya didudukin, ya didudukin. Kaki kanannya ya bisa dilihat kan tuh, bisa lihat kan? Nah, tuh begitu tuh, ya. Nah, itu ya caranya begini, itu buang air besar ataupun buang air kecil, ya. Kemudian jangan ngobrol, jangan berkata-kata kecuali darurah. Ya, terutama ketika lagi keluarnya tuh, sedang lagi keluarnya tuh, ya kotoran, ya di ngobrol sama bininya, bini di dapur samping. An la yabsuk, tidak berudah. An la yab'as biyadi, tidak mainin tangan. Ini ingetin aja yang kemarin tuh. Ya, kalau orang-orang yang masya Allah nggak buka aurat dia, walaupun di kamar mandi. Di sini caranya ketika dia udah mulai duduk, diturunin pelan-pelan tuh. Ya, paham tuh ya? Ya, jadi diangkat pelan-pelan, maksudnya ketika turunin. Ketika udah selesai diturunin pelan-pelan. Ya, tirainya deh, ya baik itu gamisnya atau sarungnya, subhanallah. Sampai apa? Samping tidak terlihat dia punya alat kelaminnya. Kemudian an yastabri. Nah, ini yang kita bahas sekarang, yaitu istibro. Ya, namanya istibro. Ayatakadda min khuruji baqiyatil baul. Apa sih maksudnya? Kita setelah kencing udah keluar selesai, kita disuruh istibro, yaitu untuk memperkuat dari keluarnya sisa kencing al-maujud yang ada. Ya ta'akkadu min khuruji baqiyatil baulil maujud, yaitu istibro adalah untuk memperkuat dari keluarnya sisa kencing yang ada min qasbati zakar, yaitu dari lubangnya atau dari saluran zakar yang di bawah tuh, ya saluran itu kan, salurannya bukan ada di atas, ada di bawah. Nah itu namanya istibro, yaitu memperkuat, ya untuk memperkuat dari keluarnya sisa kencing yang ada pada
apa namanya? Kosbah tuh pipanya tuh, saluran zakar. Ya. Walahu uddatu kaifiyat. Nah, di sini ada jumlah bilangan tata caranya. Yaitu istibro ini. Yang pertama, udah selesai nih kencingnya ya, udah kencingnya udah terus bitanah nuh. Yang pertama yaitu tanah nuh, yaitu di dahem-dahem. Dahamnya bukan dem, itu sih dahem cewek tuh. Itu jam jahat. Tapi adanya ditekan di perut, gitu tuh. Ya, makanya orang di kamar mandi, lu ngapain lo? Ya, dia nggak ngerti berarti. Emang begitu. Ya, bukan dahamnya di leher. Ya, bukan di leher tuh, godain cewek tuh. Goda sama bini. Ya. Ini adanya di perut. Ya. Kemudian yang kedua, setelah didaham, ya kalau masih keluar jangan dulu. Ya, ada keluar ditahan, ya sakit. Ya, sampai tiris tuh, ada tiris. Nah, jadi bukannya tiris langsung cebok, bukan begitu caranya. Nah, kalau orang kencing diri lihat deh. Ya, jarang yang daham-daham udah. Habis selesai kadang-kadang nggak dicebok lagi, orang nggak disemprotannya. Ya, kan kencing diri nggak disemprotannya. Kencing aja, udah ini masukin. Gimana habis itu ngambil wudhu dia, dari sembahyang. Banyak terjadi begitu. Ya, karena kita sering ya, ada di WC umum atau di rest area. Demikianlah. Ya, makanya cari tempat yang tertutup dan usahakan jangan berdiri kecuali darurat. Kenapa? Seperti kakinya mungkin lagi patah tulang atau apa, lagi disopak, ya nggak mungkin jongkok kan. Ya, itu lain lagi ceritanya ya. Nah, tapi tetap kita usahakan, kita disunahkan sama Nabi dengan cara Islam nih, dengan sesuai sunnah Nabi, yaitu tanah nuh, yaitu dengan berdaham. Kemudian yang kedua, bi imrori isba'il yadil yusra as-sababah tahtal ghadib. Yang kedua yaitu bi imrorin, ya, mengulang-ulang tuh. Ya, dijalanin isba'il yadil yusra dengan jari yang kiri. Ya, menjalani atau mengulang-ulang jari yang kiri yaitu sababah, pakai telunjuk. Tahtal godib, ini buat laki-laki dulu ya. Tahtal godib, di bawah godib itu tuh. Ya, yaitu di bawah zakarnya dia tuh, salurannya tuh, ya, gitu. Ya. Ini kencing nih, ya, kan dia daham-daham tuh. Gitu tuh. Nah, kemudian diurut gitu tuh, ya, diulang-ulang gitu tuh, imror, ya, bolak-balik digituin tuh. Ya. Paham tuh ya? Berapa kali ya terserah. Ya, mau 3, mau 5, apa yang punya kita diri sendiri, ya, diurut gitu tuh. Ya. Benar gitu. Ya kalau masih keluar lagi biasanya terus kencing lagi, nanti daham lagi. Ya, jadi bukan daham itu sampai 3 kali, mungkin bisa ratusan kali kali. Orang belum kelar ya keluar lagi. Keluar lagi. Benar-benar udah nggak keluar, daham deh tuh. Ya itu terakhir tuh, udah nggak keluar lagi kita daham. Kan kenapa? Itu tadi artinya berdaham itu istibro untuk memperkuat. Ya, untuk memperkuat benar-benar tuh untuk mengeluarkan sisa kencing yang ada di saluran zakar. Makanya biar jadi ketekan tuh, mungkin masih ada di dalam sini. Khawatir kalau kita nggak daham, kita cuci aja nih, udah selesai kita diri atau apa. Nah, itu yang di ujung begini ngalir kan? Paham nggak? Kan klepnya bukan di sini, di dalam. Nah, takutnya ada tetesan-tetesan yang masih tersisa. Makanya disuruh sama Nabi daham, habis daham diurut tuh, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, setelah diurut begitu udah selesai, binatri salasan, bi'an yuharika zakarahu, yaitu digerak-gerakan zakarnya, ya. Ini kalau ini kan kaku ya. Kaku, makanya kalau lagi bangun susah inti kencingnya. Ya. Lembek gitu, lembek di apa namanya tuh? Digituin tuh. Dicipret gitu tuh. Sebab yang di sini udah kelar, yang di sininya nih kalau belum digituin masih ada. Padahal belum dicuci tuh, supaya benar-benar tuh clear. Ya, baru cuci, baru disemprot deh, ya kalau pakai itu atau pakai gayung, ya. Kalau perempuan wal mar'ah istibra'nya biwad'i asabiha, ya, bi asabiha ala min taqatil anah.
dia istibro sama ke laki-laki. Cuma kalau laki-laki tadi urut ya, ada batangnya, kemudian digerakin gitu. Nah, kalau perempuan sama istibro juga sambil dipegang tuh biwad'i dengan meletakkan asobiha, jari-jarinya tuh, bukan satu jari tapi jari-jarinya ya, pakai yang kiri begitu tuh. Ya, alamin tokotil anah, di area anah, maaf bulu kemaluan perempuan. Ya, bulu kemaluan perempuan kan bukan di samping, bukan di bawah, ada di atas. Nah, di area itu tuh, di bulunya itu tuh dipegang, bukan di perut sini, bukan. Di bulu sininya tuh. Ya, perempuan yang tahu dipegang, ditekan sedikit gitu sambil dahem gitu. Ya, paham dari situ ya? Buat perempuan. Ya, nggak mungkin nanti contohin di sini. Kalian tuh yang dipegang mana dengan jari-jarinya, yaitu min tokotil anah, area anah, ya, pakai ain. Anah ini adalah bulu kemaluan perempuan tuh, ya, bulu kemaluan. Nah, itulah yang dipegang dengan jari-jarinya, istibro. Itu perempuan. Buat laki-laki sudah tadi dijelaskan. Baik ya. Nah, kemudian udah selesai kan? Dia basuh, selesai. Udah hajatnya, kemudian an ya'tiya bidua il hurud. Dia keluar dengan doa yang telah doa keluar dari WC. Ya, kalau baca ketika keluar udah selesai, ya, dia cuci lagi cebok, itu doanya dalam hati aja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaki fahasin farji minal fawahis. Ya, di sini nggak ditaruh di sini. Yang ditaruh yaitu doa masuk WC dan keluar WC. Apa doanya? Gufronak. Udah di luar nih ya, udah di luar WC. Gufronak. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya, itu riwayat Ibnu Majah. Kemudian riwayat Abu Sunni, ya, wa Tabrani, artinya dengan riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi azaqani maaf. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatihi wa adhaba anni adha. Ya, nanti ditulis nih. Nah, ini yang biasa kita baca, alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala gangguan dan afiatkan aku. Itu doa. Ya, itu doa. Ya, kita memuji Allah seperti kita habis makan, kita baca doanya alhamdulilladzi at'amani wa saqani. Nah, sebegitu juga selalu kita ngucap, sekurang-kurangnya kalau kita nggak hafal, alhamdulillah. Kalau memulai dengan baca bismillah, itu sekurang-kurangnya sudah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, kemudian teguk, setelah selesai alhamdulillah. Itu selama itu air itu insya Allah kita nggak bermaksiat kepada Allah. Ya, insya Allah dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi begitu, baca lagi bismillah, minum lagi, selesai, alhamdulillah. Jangan teguk terus. Dalam ilmu kesehatan juga dilarang karena akan mewariskan penyakit jantung, ya. Itu. Lagi ntar kesedak, ya, apalagi makanan lagi. Baik, doanya yaitu gufronak, ya. Ini kalau kita habis begitu kita belum baca, kita wudhu, nah bingung itu tuh. Ya kan kita habis kencing udah selesai, wudhu, belum sempat baca. Nah, makanya kalau orang dulu tuh antara WC sama buat wudhu beda. Kalau kita kan udah satu kamar mandi, satu area, ya gitu. Ada juga sih, ya masih kita saksikan kamar mandinya ini nggak ada WC, yang sini ada WC gitu. Jadi udah habis WC dia keluar dibaca, dimasuk lagi kamar mandi. Nah, kalau inti mau amalin bisa, habis sudah WC inti keluar, inti baca, udah selesai masuk lagi. Pas inti mau masuk, anaknya inti yang masuk. Wudhu, ya gitu. Makanya bacanya dalam hati, tanpa lisan kita gerakan. Ya, kalau itu memang udah nyampur sekarang. Kalau orang dulu kan enggak. Ya, bahkan Anda pernah mengalami, ya,
selama 30 tahun lagi belum kawin, yang udah bilang WC lain, ya gantung udah selesai gitu, kayak di Citayam modelnya, cuma kan dia di empang, kalau kita lubang tetap ya, cuma nggak ceboknya di situ. Ceboknya di rumah kamar mandi masing-masing, orang satu nenek di Kebun Baru, satu nenek berapa keluarga tuh, satu WC, kamar mandinya masing-masing. Ya Masya Allah, ya kalau nggak biasa nggak, jadi kita sekarang juga udah nggak mau begitu. Ya namanya dari kecil, dari hidup, dari lahir udah begitu, ya, sampai mau menjelang kawin itu ajib. Ya. Ini keluar WC, ya bacanya di luar ya, keluar WC berarti bacanya di luar. Kalau ini kan mau masuk WC di luar, jangan nanti keluar WC masih di dalam dibaca, baru keluar udah selesai baca, keluar WC. Gufronaka 3 kali. Yang belum lihat ya nah tulis. Ini dia. Taruh dulu. Ini dia. Hapusan mana? Gufronaka. Coba baca gufronaka. Ya. Itu ampunanmu ya Allah. Ya, ampunanmu ya Allah. Ya. Kemudian lanjutkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita ngaji ya, kita ngaji nih. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang. Alladzi artinya yang, isim mausul, sambung yang. Adhaba fi'il madi, artinya kepada Allah, yang telah, adhaba fi'il madi, yang telah menghilangkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, ya, anni dari aku, anni dari aku. Apa yang dihilangkan? Al-adha, yaitu gangguan, ya, sakit atau apapun juga gangguan. Ini kan gangguan, makanya di sorga nggak ada lagi yang namanya buang air. Lagi enak-enak ngobrol mules, kan ngeganggu. Lagi zikir mules, terganggu kita. Apalagi kalau buang airnya lama lagi. Nah, jadi itu dihilangkan. Wa'afani, wa'afani, ya, afiat, yang telah memberikan afiat kepada aku, artinya kesehatan buat diriku, ya. Gitu. Ini aja dah yang biasa inti baca, ya dihafalin. Ada lagi? Azhaba, maaf. Ya, azhaba anil ada wa afani itu. Ya. Gufronak mungkin yang inti biasa baca ini doang kan ya, atau ini juga. Nah, sekarang tambahannya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is wa minar rijzin najis. Kalau ini gufronaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak usah lagi baca bismillahnya, ini lagi mulai aja gitu. Ntar keluar WC baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gufronak. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Ya, udah itu. Ya, itu yang dibaca. Bacanya kalau memang masih dalam kamar mandi, dalam hati aja udah. Gak usah di sana kita digerakin, gak usah. Dalam hati aja udah. Udah gitu. Ya. Adapun kalau bisa keluar, di luar bacanya. Ya, bacanya. Sambil angkat tangan nggak apa-apa. Udah keluar dari WC, tinggal ngadep kiblat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih alhamdulillah. Ya, Allah taala, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Sekalipun lisan tersebut nggak apa-apa karena udah jauh keluar kamar mandi. Nanti inti melanjutkan lagi ngambil wudhu lagi, inti masuk lagi nggak apa-apa. Masuk lagi baca lagi doa kamar mandi, ya. Nah, itulah
Ya, adab-adab di dalam kamar mandi yang disediakan tempatnya. Insya Allah akan dilanjutkan adabu qada'il hajah fi sokhro. Adab membuang hajat di sokhro. Sokhro itu tanah lapang. Ya boleh ada kalinya, boleh rumput dan sebagainya. Boleh inti udah kebelet di jalan tol, pinggiran, atau di mana aja. Bisa gak terjadi buat kita? Bisa terjadi. Ya misalnya ente mau buang hajat. Aduh gila nih gak ada tempat, mau kemana nih, WC umum nggak ada, rumah jauh, ke rumah orang nggak bisa, mampir ke supermarket, minimarket tutup semua misalnya. Biasanya sih kita nyari minimarket deh, pom bensin dan sebagainya. Kalau nggak ada juga, nah insya Allah akan dilanjutkan. Seperti apa? Yastatir wujuban, wajib menutup diri. Idza staqbala kiblah, apabila menghadapi kiblat. Nanti kita baca, akan teruskan. Nah Habib, yang telah disediakan kok nggak ada ngadep kiblat. Nah ini persoalannya. Kalau kita di dalam WC kan ada satar penutup. Sekalipun ngadep kiblat nggak apa-apa. Yang penting penutupnya ini nggak lebih dari jarak 1,5 meter. Nanti di sini ada. Ya, paham nih ya? Kalau buka kan ngablak, blong. Nah makanya paling kagak kalau terjadi juga posisinya ngadep kiblat, usahakan emang nggak ngadep kiblat. Tapi kan bisa jadi posisi, wah ada nih batu-batu ketutup nih. Paham nih ya? Batu. Nongkrong begini kepanjangan kita. Kalau segini muat nih. Paham nggak nih? Kalau begini nggak bisa. Akhirnya begini. Tapi begini ngadep kiblat. Ini ceritanya lagi darurat. Nggak bisa nih. Ini udah mulus banget. Akhirnya ngadep kiblat. Nah itu yang penting depannya ada penutup. Ya minimal nanti setengah badan kita ya. Ketika kita jongkok tuh kurang lebih 50 meter. Nanti dibahas di sini. Sama seperti sutro kita sembahyang. Cukup ada 30 cm, 20 cm nggak salah. Di depan kita tisu kayak apaan jadi. Tuh, ya menyalip tiang nggak apa-apa. Ya supaya orang nggak lewatin kita. Nah begitu juga soal penutup. Nah adapun kalau di kamar mandi nggak jadi masalah. Cuma apiknya orang-orang dulu sampai bikin WC pun nggak ngadep kiblat. Padahal seandai kata dia ngadep begini, ada betul nggak jadi masalah. Kenapa ilmu ini kita pakai, tapi kita nggak jalanin di rumah kita tetap nggak ngadep kiblat? Karena ketika kita di hotel, di WC umum, dia nggak ngerti kan, artinya, wah ini kok ngadep kiblat, ya, gue tahu kiblat ke sono, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Memang tertutup dan inti antara inti sama penutup nggak terlalu jauh, cuma 1,5 meter, nggak jadi masalah. Ya makanya di sini nggak dibahas. Jadi jangan sampai inti nyalain orang, inti bikin rumah ngadep kiblat nih nggak boleh begini. Ya, orang ditutup begitu nggak jadi masalah. Kecuali ngablak begitu, ya blong. Nah ini nanti masalah menutup istiqbal kiblah itu hukumnya haram. Ya ketika buang air besar. Begitu juga inti Anda kasih tahu ketika ngadep kiblat nanti panjang nih. Anda akan alurkan ke permasalahan yang lain. Seperti di masjid, ya. Jangan sampai kita belonjor di masjid ngadep kiblat. Mungkin kaki inti lagi pegel nih. Ya, di masjid-masjid suka tuh. Kan kakinya begini nih. Ya. Gak jadi masalah, nggak apa-apa mungkin inti. Tapi usahakan nih kaki kita jangan ngadep ke kiblat. Kecuali kalau inti lagi meninggal, nggak apa-apa. Ya, kalau meninggal emang ngadepin kiblat kan. Ya, nanti kalau udah disolatin baru geser. Ya, baru geser. Kalau udah masuk yang lehat, digituin. Tapi kalau lagi ditaruh aja gitu, lagi orang takziah, ya kakinya ngadep kiblat. Karena nggak mungkin kan digeser. Masa orang belum diapa-apain udah diginiin. Nah, usahakan kita yang hidup jangan ngadep kiblat. Kalau misalnya kiblat ke sono, kita ke sono aja, miring dah, nyamping paham deh ya. Gitu. Jadi jangan kaki kita nyelonjor arah kiblat. Nyelonjor sini ada Al-Qur'an, ya, ada kitab-kitab ilmiah, ada guru, ada orang tua yang lebih tua atau orang tua kita apalagi lonjor aja depan mukanya lagi begini. Ya. Nah, itu ada adab-adabnya, ya. Imam Syafi'i pernah lagi belonjoran begini, ada orang masuk pakaian ke ulama, dipaksakan karena beliau lagi sakit pada saat itu dipaksakan. Tapi pas beliau angkat begini, orang ternyata nggak punya adab juga. Ya orang beradab bisa lihat orang nggak beradab, akhirnya dipelonjorin aja. Bukan nggak menghargai, beliau tuh lagi dalam keadaan ini dipaksakan ya untuk menghargai seseorang yang dihargain ya nggak punya adab. Ya udah pelonjorin lagi. Ya, itu. Paham ya? Nah, jadi masalah kiblat itu apa? Belonjor itu pun atau masalah kiblat nanti kita akan bahas. Ya, jadi nggak boleh sembarangan juga.
Ya, inti baca Quran, baca apa sunnah kita menghadap kiblat. Makanya ini ngajar, ini yang ngadap kiblat. Intinya nggak usah ngadap kiblat. Yang ngadap kiblat sedang diajarin. Itu sembahyang lain lagi. Ya, kalau lagi belajar begini, inti ngebelakang kiblat nggak apa-apa. Ya, yang ngadepin kiblat yang guru. Ya, atau sebaliknya ada yang ngadep ke sana, inti yang ngadep sini nggak jadi masalah. Ya, seperti juga nikah, ya sunnah menghadap kiblat gitu. Nah, kalau buang air atau sesuatu yang jelek jangan ngadep kiblat. Ada nanti ya masalah inti bergaul istri dan sebagainya. Ini insya Allah ntar kita akan bahas tentang masalah arah kiblat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan manfaat buat kita dunia akhirat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segala niat-niat kita dihajah oleh Allah taala, digabulkan oleh Allah taala segala maksud kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'ala.